Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syukron Mahal Farawansa di Legal Talk. Ini merupakan studi komparasi dan penelitian normatif guna membahas isu-isu hukum terkini yang ramai diperbincangkan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai konsep negara kesejahteraan welfare state Indonesia yang tidak sejahtera. Negara kesejahteraan atau welfare state biasanya dipandang sebagai konsepsi negara yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Pada mulanya, tujuan pendirian negara Republik Indonesia pun pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang biasa disebut sebagai Undang-Undang NRI tahun 1945 memuat lebih banyak norma mengenai konsep kesejahteraan jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang tujuannya sama, yakni mencapai kesejahteraan, seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia. Namun, negara-negara tersebut memiliki indeks pembangunan manusia yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 14 pasal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau dalam konstitusi negara kita. Namun belum memiliki kekuatan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera jika dibandingkan dengan negara-negara tadi. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pun pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dilanjutkan dengan pasal 9 huruf A dan B, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, lahir dan batin. Sejatinya ini merupakan landasan konstitusional yang meletakkan tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia yang harus dilakukan oleh negara. Apabila negara tidak melakukan pemenuhan tersebut, maka negara itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggar HAM, baik karena perbuatan maupun pembiaran. Karena itu, negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk memenuhi hak asasi manusia tersebut. Apalagi bagi kategori hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya yang mensyaratkan agar negara senantiasa melaksanakan hak tersebut secara progresif termasuk melalui langkah-langkah legislasi. Profesor Bagirmanan dalam bukunya yang berjudul Politik Perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi liberalisme perekonomian mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mendasari bahwa peran negara telah ditempatkan pada posisi yang kuat dan lebih besar dalam menjamin dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini bersesuaian juga dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu juga, dalam alinea keempat juga terdapat Pancasila, yang di dalam sila kelima mensyaratkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dimaknai dalam bidang ekonomi, maka rakyat berhak diperlakukan adil secara ekonomi dan dapat mengakses kesejahteraan dalam hidupnya. Sebenarnya sudah banyak program yang mencerminkan tujuan mensejahterakan rakyat yang dilakukan baik itu secara nasional atau kebijakan berskala lokal dalam langkah perwujudan konsep kesejahteraan. Namun keberhasilannya masih patut dipertanyakan karena belum mampu menopang Indonesia menjadi negara yang sejahtera seperti halnya konsep negara kita. Pada kenyataannya, cita hukum yang tertuang dalam amanat konstitusi negara kita hanya menjadi mimpi sebuah konsep kesejahteraan karena belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat pada umumnya. Ini merupakan catatan kritis bagi penyelenggara negara karena konstitusi secara jelas menginginkan terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia, di mana negara menganugerahkan hak sosial dan hak ekonomi secara luas kepada setiap warga negara. Negara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kepentingan perorangan. Sekarang marilah kita menyingkap tabir kesejahteraan negara kita dengan memaknai sebuah adagium hukum yang berbunyi salus populis prima lex,
yang berarti kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Sembari juga kita menanti keberhasilan dari konsep negara kesejahteraan Indonesia.